Rasanya senang sekali lagi boleh bersama-sama dengan saudara semuanya untuk kali yang kedua kalau tidak salah ya, ini ibadah offline. Dan untuk itu kita boleh sama-sama sebentar bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan di hidup kami. Hari ini yang kami ingin akui adalah kemurahan-Mu, anugerah Tuhan yang hebat yang boleh kami terima. Dan semuanya kami nyatakan hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji. Engkau yang layak untuk kami tinggikan di pagi hari ini Bapa. Kami berdoa setiap umat-Mu yang datang, kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Engkau dan mengakui kebaikan Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya Engkau Allah yang telah membuktikan kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu dengan apakah dapat kami membalas semua hal yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Yaitu kami datang membawa hidup kami yang telah melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Dan kami datang dengan iman, kami datang dengan hati dan hidup yang bersyukur kepada Engkau. Kepadamu Bapa yang baik, kepadamu Bapa yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengalami menerima kebaikan Tuhan dan setuju boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk boleh duduk kembali. Mariaki sama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi.
sukacita bagi kami. Dan ini yang kami percaya, ini yang kami percaya, bahwa sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Sebab ganda dan tongkat-Mu, itulah penghiburan kami. Engkaulah yang menjadi bagian kami, Engkaulah jaminan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Mari yang percaya angkat dua tanganmu. Mari dengan iman sama-sama serukan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hidup kami, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, harapan hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu, kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, oh Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhanku. Oh, buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Dengan hati, dengan hidup yang bersyukur, kami datang dengan iman, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan Yesus.
Sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan-Mu dari setiap kami, anak-anak-Mu yang hidup mengasihi Engkau. Dan itulah yang menjadi bagian kami, yang kami percaya Tuhan satu-satunya di hidup kami. Tuhan nyata, Tuhan setia, dan Tuhan mengasihi kami. Yang setuju bahwa Dia Tuhan yang setia, bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di hidup kita, beserta dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya belum dengar sorak-soraknya, yang saya dengar baru tepuk tangannya. Firman Tuhan berkata, bertepuk tangan dan alulukan Tuhan dengan sorak-sorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangannya jangan berhenti. Sorak-sorak bagi Allah kita. Oh yes, Tuhan baik dan amat sangat baik untuk selama-lamanya. Oh, perbuatan-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang nyata bagi kami, kami bersyukur. Haleluya. Dan Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, ada dan hadir di tengah kami pagi hari ini. Ketika kami meninggikan nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, Engkau Tuhan yang bertahta, Engkau Tuhan yang bersemayam. Tidak hanya di tempat ini, namun bagi setiap jemaat Tuhan yang turut hadir, yang turut menyaksikan ibadah dari rumah-rumah. Kami percaya kehadiran-Mu dinyatakan dan melawat setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Rasanya untuk beberapa waktu ke depan jabat tangan begitu, enggak boleh tos juga enggak boleh. Tapi minimal dari jauh bilang God is good. Ya, jangan bilang ke saya, tapi kiri kanannya begitu, Pak. Bu, God is good. Tuhan baik, katakan amin. Ya, kita boleh bersyukur kita hampir masuk atau melewati hampir 1 tahun lagi, tinggal 2 bulan lagi. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada buat hidup kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lemas, saudara. Hey, yeah, yeah. Haleluya. Mari sama-sama saudara yang tak pujian ini, angkatlah suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, katakan kiri kanan, tak perlu kau. Ayo, gerakan kakimu, menari. Bertepuk tangan, bersukacitalah dengan kuat, tak perlu sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, bersorak-sorai, ya, melawat kita, nyanyi bagi Dia. Hey, boleh saya hanya dengar jemaat Tuhan katakan, angkatlah suara. Ya, mari puji nama Yesus. Oh,
Saudara-saudara yang pagi hari ini mau bernyanyi dan meninggikan nama Yesus, boleh lambaikan dua tangan kita sama-sama. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak, karena kasih-Nya pada. Boleh sekali lagi? Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyi, ya. Akui kebesarannya. Kami bersorak-sorak. Telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lambaikan dua tangan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kami ada pagi hari ini untuk mengakui kebesaran-Mu di hidup kami, perbuatan-Mu yang ajaib. Mari sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, yeah. God is great and no one like Him. Katakan amin. Katakan amin. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik. Oh, Dialah. Boleh angkat dua tangan kita, yuk sama-sama katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa. Ya Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Boleh tengok kiri kanan saudara, bilang God is great. God is great. God is awesome. Katakan yes. Yang mau mengalami itu katakan yes. Yang mau mengalami melihat itu dalam hidup saudara dan saya, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kami yang rindukan Engkau, lawatan-Mu dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan.
Dan setiap seruan kami, pengakuan kami, itulah yang kami alami. Untuk setiap pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Untuk setiap penyertaan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Saya persilakan saudara untuk boleh duduk kembali. Haleluya. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
Biarkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat katakan, Kau kuatkan. Saya mengundang Bapak Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan kita. Ora syakata karara kiri alama sana haleluya. Saudara, senang sekali saya terus terang bisa kembali ada di ibadah seperti ini karena sudah cukup lama ya kita dan saya dengar di sini juga baru yang terjadi ketika Yesus sedang mengajar.
Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Nah ini menarik saudara ya. Biasanya kalau Yesus sedang mengajar, lalu ada orang Farisi dan ahli Taurat, secara umum dan kebanyakan, kecuali Nikodemus ya, dan itu pun menjumpai malam-malam, mereka datang bukan untuk belajar, mereka datang bukan untuk mendengarkan dalam artian haus akan firman Tuhan, tapi mereka datang untuk mencari tahu dan mencari celah mana yang bisa digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Nah, lalu mereka datang dikatakan dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, menyertai Yesus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah saudara, ini adalah sebuah kalimat pembuka untuk membuat kita semua yang membaca mengerti bahwa ini bukan kali pertama Yesus membuat mujizat. Ini bukan kali pertama Yesus menyatakan kuasa Tuhan. Lalu saudara tiba-tiba kalau kita nonton film tuh tadinya sedang melihat Yesus ada di dalam rumah, lalu tiba-tiba scene adegannya itu berubah, tiba-tiba keluar rumah. Lalu dikatakan datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Kalau saudara baca dalam Injil Markus, saudara menemukan dikatakan ada 4 orang yang mengangkat orang yang lumpuh ini. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar dan mereka yakin bahwa satu-satunya pribadi yang bisa menyembuhkan orang ini cuma Yesus. Jadi cara satu-satunya adalah untuk mempertemukan orang lumpuh ini dengan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Tadi kita sudah baca di depan, begitu banyak orang kumpul sehingga untuk masuk pintu pun sudah terhalang dengan orang. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Nah kalimat berikutnya menjadi menarik. Karena Yesus meresponi tindakan, bukan perkataan. Bahkan tidak tertulis orang-orang ini meminta sesuatu. Satu sisi mungkin orang berpikir tidak perlu ditanya. Kalau bawa orang lumpuh datang ya pasti minta disembuhkan. Tetapi saudara yang menarik, respon Yesus dikatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara saya mau tanya, iman itu kayak apa sih bentuknya? Tidak terlihat. Tetapi dikatakan Yesus melihat iman mereka. Nah kita akan bahas tentang iman yang seperti ini. Yang saya rasa ini menjadi sebuah iman yang kita perlukan hari-hari ini. Bukan sekedar apa yang kita katakan, tapi bicara tentang apa yang kita bersedia untuk lakukan ketika kita percaya kepada Tuhan. Berkatalah dia, hai saudara dosamu sudah diampuni. Nah, tadi saya sudah katakan, ahli Taurat dan orang Farisi datang bukan untuk belajar. Dikatakan begini, orang-orang ini berpikir dalam hati. Saudara perhatikan, mereka bukan ngomong. Sekali lagi, orang-orang ini gak ngomong, mereka muncul di dalam hati. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Artinya mereka mau berkata, orang ini ngaku-ngaku jadi Allah. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Kita gak usah ngomong aja, Tuhan sudah bisa membaca pikiran dan hati kita. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua di ibadah pagi hari ini. Dari kejadian yang tadi kita lihat, kita melihat bahwa ada 4 orang yang mengangkat orang lumpuh dan mereka dikatakan orang-orang yang punya iman. Dan karena iman yang mereka miliki itu, Yesus tergerak dan bahkan mengampuni dosa
dan kemudian juga menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, kita mau belajar bagaimana kita semua bisa punya iman yang demikian. Iman yang bukan sekedar dikatakan, bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup, bahkan membawa orang-orang bergerak maju melakukan sesuatu yang banyak orang pilih untuk tidak mau lakukan. 4 orang yang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur ini, saudara, adalah gambaran orang-orang yang melihat dan menemukan ada sebuah kebutuhan. Saudara, tahun kemarin 2020 ketika pandemi dimulai dan kemudian semakin berdampak dari waktu ke waktu, kita melihat di sekitar kita ada mulai banyak hal-hal yang terjadi. Orang-orang yang bekerja di perusahaan mengalami pemotongan, mengalami efisiensi, mereka yang punya usaha mungkin mengalami situasi yang lebih berat, ada orang-orang yang kemudian mulai sakit, sehingga kita melihat ada banyak sekali kebutuhan. Sebagai orang-orang yang melayani dan menggembalakan, tentunya kadang-kadang kita merasa overwhelming, merasa kewalahan. Karena begitu banyak tantangan yang ada dan tidak mungkin semuanya kita jawab kebutuhannya. Nah, ini membuat kita mengerti, saudara, bahwa melayani bukan tugas 1-2 orang, tapi bagian dari setiap orang percaya. 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini tidak pernah dituliskan siapa namanya. Mereka ini statusnya apa, hubungannya apa dengan orang yang lumpuh ini tidak pernah dituliskan. Hanya disebut ada orang lumpuh diangkat di atas tempat tidur oleh 4 orang. Artinya bahwa saudara, tidaklah penting tentang siapa orang-orang ini, tapi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat mereka adalah apa yang menjadi isi hati mereka dan apa yang mereka lakukan sehingga menjadi berkat. Mereka adalah orang-orang yang melihat adanya kebutuhan, lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasihan, sehingga mereka bergerak dan bertindak. Makanya saudara, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Kalau pakai bahasa yang lebih langsung dan bahasa sekarang, jangan cuma bisa ngomong doang, kira-kira begitu. Harus ada tindakan nyata. Makanya hal pertama, saudara, yang mendasari iman yang bergerak maju adalah hati yang penuh belas kasihan. Bolehkah kita katakan bersama-sama, hati yang penuh belas kasihan? Compassionate heart. Saudara, bahkan Yesus sendiri kalau kita temukan di dalam Injil khususnya, setiap kali, ada banyak kali Alkitab mencatat, ketika dia mau melayani, dikatakan gini, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya apa, Bu Saudara? Hanya belas kasihanlah yang membuat seseorang mau bersedia untuk melakukan sesuatu, tanda kutip, yang kadang-kadang tidak ada untungnya, yang sulit, yang berat. Tetapi ia bersedia melakukannya karena ada belas kasihan yang mendorong dia untuk melakukannya. Belas kasihan bukan hanya berhenti sampai kepada perasaan kasihan. Saudara ngerti ya bedanya belas kasihan sama perasaan kasihan? Kita lihat ada cicak, buntutnya putus juga bisa kasihan. Tetapi belas kasihan di sini adalah gini, sebuah dorongan yang ilahi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya tidak maksimal, orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang mulai jauh dari Tuhan, orang-orang yang di tengah-tengah pandemi ini kemudian mulai goyah imannya, orang-orang yang kesetiaannya sedang diuji dan mulai goyah. Nah ini saudara, ketika Tuhan menaruh dalam hati kita sebuah dorongan, sebuah kerinduan untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan sesuatu. Dan kadang-kadang ini bukan hal yang menyenangkan karena kita harus menyingkirkan yang keinginan daging kita. Pikiran-pikiran seperti, aduh mikirin orang gua aja udah susah. Aduh mikirin orang lain saya juga penuh tantangan. Aduh mikirin orang lain. Tapi saudara, saya percaya bahwa 4 orang ini adalah gambaran bahwa ketika ada kesepakatan di dalam kehidupan orang beriman yang bergerak bersama-sama, maka efeknya itu luar biasa. Tuhan sedang mengajarkan bukan hanya 1 orang yang punya belas kasihan, tapi ketika sekelompok orang bersepakat
dalam iman untuk bergerak, maka ada hal yang luar biasa. Dan mereka punya tujuan yang sama, memberkati, menolong supaya orang lumpuh ini sembuh. Supaya dia berjumpa kepada Tuhan. Maka saudara, penginjilan yang paling efektif selalu disebutkan bukan penginjilan satu-satu, tapi penginjilan yang dilakukan bersama-sama dalam komunitas. Kenapa? Karena saudara, satu orang kita punya keterbatasan. Kita tidak selalu dalam kondisi yang 100% selalu fit. Tapi dalam masa-masa saudara ketika kita lemah, ada orang-orang yang menolong kita, orang-orang yang menguatkan kita, orang-orang yang mengingatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau motivasinya atau bahan bakarnya adalah hati yang penuh belas kasihan, tentunya nggak bisa berhenti sampai di sini. Kalau hati kita digerakkan sungguh-sungguh oleh belas kasihan, maka saudara kita nggak mungkin cuma ngomong doang. Aduh, saya sungguh kasihan melihat dia gitu. Itu baik, tetapi tidak cukup hanya di situ. Mendoakan itu juga baik dan tidak salah. Tapi saudara, kalau Tuhan menaruh sebuah kerinduan di hati kita untuk bergerak, untuk menyatakan sesuatu, untuk menelpon, untuk mengunjungi mungkin. Kalau orangnya nggak keberatan tentunya di dalam kondisi sekarang. Atau untuk melakukan sebuah tindakan, memberkati. Apapun itu saudara bentuknya. Maka 4 orang ini saudara bukan hanya kasihan, bukan hanya berdoa, tapi mereka bergerak. Saudara perhatikan baik-baik. 4 orang lumpuh ini datang, ketemu keramaian, bawa tenda, dan saudara mesti ngerti, orang kalau lumpuh itu akan diangkat lebih berat daripada orang normal. Karena orang yang normal akan masih berusaha supaya dia juga bisa bergerak. Artinya saudara ini gak main-main, makanya 4 orang harus mengangkat. Nah saudara bayangkan ketika orang-orang ini melihat situasi di mana mereka gak bisa masuk, mereka gak menyerah dan kemudian pulang. Tapi Alkitab menuliskan mereka kemudian berusaha masuk dan kemudian naik ke atap rumah. Dan gak sampai di situ, mereka membongkar atapnya, lalu menurunkan orang lumpuh ini dengan tempat tidurnya ya. Saudara bisa kebayang ya, ini bukan kita bicara bukan satu orang dipanggul atau cuman dilempar gitu. Tapi diangkat bersama tempat tidur, artinya atap yang dibongkar pun juga butuh ruang yang cukup besar. Dan kalimat yang menarik muncul tadi kita baca, dan mereka menurunkannya tepat di depan Yesus. Artinya apa Bapak Saudara? Mereka melakukan bukan cuman ala kadarnya, asal-asalan. Ya udahlah, kan kita udah lakukan. Tapi mereka sampai ke titik excellent. Yang terbaik yang mereka lakukan. Saudara, saya kebayang mereka buka atap, mungkin mereka lihat, oh ini agak kurang dekat, kita geser lagi. Sampai ketemu persis. Oke nih, kita posisinya udah tepat nih. Yesus ada di bawah kita. Kemudian pelan-pelan menurunkan dengan hati-hati. Tentunya kita ngerti bahwa waktu itu bangunannya mungkin tidak setinggi rumah-rumah hari ini. Tapi saudara tetap ini bukan sesuatu yang mudah. Dan dikatakan mereka akhirnya berhasil menurunkan 4 orang ini berhasil menurunkan orang lumpuh ini tepat di depan Yesus. Belas kasihan mendorong mereka untuk, kalau bahasa Inggrisnya, doing extra mile. Melakukan lebih daripada sekedar yang harus dilakukan. Mungkin ada orang yang akan memilih gini, udahlah yang penting kan kita niatnya bro yang penting. Niatnya udah sampai di sini, tapi apa daya kita nggak bisa masuk. Ya udahlah ya. Bukan berserah tapi pasrah. Berserah artinya kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dan percaya Tuhan mampu. Bukannya menyerah di dalam sebuah proses. Itu sebabnya bahwa saudara ketika Yesus melihat apa yang orang-orang ini lakukan, dia meresponinya langsung dengan kalimat, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dan kalimat ini muncul karena Yesus melihat iman. Nah, kapan iman ini diperlihatkan oleh orang-orang ini? Saudara, saya mau tanya, ketika Yesus dalam proses, artinya gini, dia lagi ngajar nih, kemudian orang-orang ini berusaha untuk naik kemudian menurunkan. Menurut saudara, tahu nggak yang sedang terjadi?
tahu. Dia Tuhan yang maha tahu. Kalau saya kebayang mungkin Yesus sudah senyum-senyum sendiri gitu loh. Karena wah luar biasa banget orang-orang ini. Hatinya penuh belas kasihan. Gak bisa masuk. Kira-kira mereka mau ngapain? Wow, mereka angkat. Mereka bongkar atap. Mereka turunkan. Bahkan mereka cari supaya bisa tepat sampai di depan saya. Suara hati Yesus saya bayangkan penuh dengan sukacita karena ia sedang melihat dan menantikan orang-orang yang bukan hanya punya iman, tapi melakukan yang terbaik karena ingin menjadi berkat. Dan ketika orang-orang ini kemudian saudara ada di depan Yesus, mereka gak perlu bicara apa-apa. Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan spontan iman itu menggerakkan. Bapak saudara kadang-kadang kita suka berpikir kenapa ya kok kelihatannya saya kok gak diresponi seolah-olah. Kok sepertinya Tuhan gak berespon. Saudara saya percaya kita punya Bapa yang baik. Dia tahu persis apa yang jadi kebutuhan dan kerinduan kita. Tapi kadang-kadang saudara yang Tuhan nantikan adalah langkah iman kita. Saudara perhatikan berkali-kali. Waktu Musa mau membawa orang Israel keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir dan kemudian masuk ke tanah Kanaan. Dia harus melewati Laut Merah. Saudara langkah pertama yang Musa harus percaya adalah mengangkat tongkatnya. Karena ketika tongkat itu terangkat maka kemudian saudara lautnya mulai terbelah. Ketika Yosua mau membawa orang-orang untuk bisa melewati sungai Yordan, saudara dikatakan tepat ketika kaki pertama dari imam-imam yang membawa panji-panji itu diletakkan di atas sungai, saudara, sungai itu terbelah. Saudara selalu ada langkah pertama yaitu langkah iman yang berani bergerak sekalipun belum melihat apa yang Tuhan janjikan. Itulah yang kemudian menggerakkan Tuhan. Itulah yang kemudian menggerakkan mujizat. Itulah yang kemudian menghadirkan hal-hal yang luar biasa. Saudara kalau kita melihat hasilnya baru bergerak, gak perlu iman, betul gak Bapak Saudara? Tapi justru karena kita percaya, sekalipun aku belum melihat. Makanya Tuhan bilang sama Thomas apa waktu Thomas mau cucukkan tangan. Tuhan gak bilang bahwa dia gak punya iman. Tuhan bilang kamu percaya karena kamu sudah melihat. Artinya apa? Memang Thomas punya iman tapi imannya setelah melihat. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Lebih luar biasa lagi kalau yang gak melihat tapi percaya. Nah Bapak Saudara iman orang-orang ini yang disebut yang saya sebut dengan iman yang bergerak maju. Faith forward, iman yang aktif, iman yang berani, iman yang disertai dengan perbuatan. Saya jadi teringat waktu Yosua sedang berperang, kemudian dia meneriakkan sebuah doa yang kelihatannya mungkin seperti bukan doa, tapi dia katakan itu dengan iman karena dia percaya Tuhannya sanggup. Dia memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti. Saudara pernah kebayang gak? Kita kadang-kadang lihat hujan aja mau minta hujan jangan berhenti, mintanya ragu-ragu. Tuhan kalau boleh nih Tuhan, kalau boleh nih Tuhan, kalau boleh. Boleh gak hujannya berhenti sebentar Tuhan, ini mau bentar lagi mau KKR Tuhan gitu kan kadang-kadang. Tapi Yosua saudara memerintahkan dengan kayak matahari itu pasukannya dia aja. Matahari berhenti di sini, bulan berhenti di sini. Dan Tuhan meresponi iman yang berani itu. Iman yang aktif itu. Dengan sebuah mujizat yang belum pernah terjadi sampai hari ini. Lagi. Matahari berhenti. Sehingga Yosua bisa menyelesaikan peperangannya. Saya kebayangnya gini loh, waktu Yosua berteriak, matahari dan bulan gak langsung berhenti. Yosua berteriak, itu seperti doa. Dan kemudian Tuhan memerintahkan. Sehingga akhirnya peperangan dimenangkan dengan gilang gemilang. Bapak Saudara, Yakobus 2 ayat 17 yang tadi saya sudah kutip mengingatkan kepada kita. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara saya berdoa pagi hari ini, jemaat Tuhan boleh sungguh-sungguh memiliki iman yang hidup, iman yang berani, iman yang bertindak, iman yang melangkah.
Dan menariknya saudara, ketika engkau melihat ada kebutuhan, Tuhan memberikan kerinduan dan engkau bergerak, maka mujizat dikerjakan. Dan bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya kita, bukan hanya orang yang kita layani. Bahkan ada dampak yang lebih besar. Ini poin ketiga yang saya mau sampaikan. Ketika Yesus mengampuni orang yang lumpuh ini, saudara, saya mau tanya, sebagai orang yang percaya hari ini, mana yang lebih penting? Ketika penyakitnya disembuhkan atau ketika dosanya diampuni dan dia diselamatkan? Saudara, kita mengerti bahwa keselamatan pengampunan dosa dibayar mahal oleh Yesus di atas kayu salib. Artinya saudara, itu lebih daripada sekedar kesembuhan fisik, itu lebih daripada sekedar berkat jasmani. Tapi itu adalah sebuah berkat terbaik yang Tuhan mau berikan kepada orang ini. Dikatakan dosamu sudah diampuni. Beyond expectation, lebih daripada apa yang diharapkan orang-orang ini. Orang-orang ini datang meminta kesembuhan, tapi Tuhan bukan hanya berikan kesembuhan secara fisik, Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan pengampunan. Dan yang luar biasa ya saudara, sekalipun orang-orang Farisi dan ahli Taurat semuanya sinis, kemudian menganggap ini adalah penghinaan kepada Tuhan. Tapi saudara, di ayat yang paling terakhir dari kisah ini kita membaca, lalu semua orang, bukan hanya sebagian, bukan hanya orang yang mengangkat orang lumpuh, bukan hanya orang lumpuh ini, tetapi semua orang. Dikatakan apa? Takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka menjadi sangat takut. Takut di dalam konteks ini bukan takut karena orang ketakutan, tapi takut karena dikuasai oleh kekaguman yang luar biasa. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara, faith forward, iman yang bergerak ini menghasilkan jawaban yang kelihatannya mungkin gak persis sama. Kesembuhan dijawab dengan pengampunan dosa. Tapi bukankah itu lebih daripada yang diharapkan? Lebih daripada yang kita bisa harapkan. Dan bahkan saudara, bukan hanya untuk orang-orang yang sedang dalam masalah, tapi orang-orang di sekitarnya ikut mengalami dampak dan berkat dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, orang pada akhirnya kehabisan cara dan pada akhirnya menyadari bahwa hampir tidak ada satupun di dunia ini yang bisa kita kendalikan. Dan akhirnya kita entah sadar atau terpaksa sadar bahwa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saudara, kemarin saya baru ngobrol sama om saya yang dokter. Ini dokter yang bilang, sampai hari ini sebenarnya kalau mau bicara secara akurat, belum ada satu orang pun yang bisa secara detail dan akurat memastikan bagaimana COVID-19 itu tersebar. Karena orang-orang yang positif sekalipun, belum tentu istri dan suami juga positif. Tenaga kesehatan yang melayani pun belum tentu positif. Jadi kadang-kadang kita jadi bingung. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dengan mata kita apa yang sedang terjadi. Kita cuma dikasih lihat gambaran nih, kalau digedein virusnya kira-kira kayak gini nih bentuknya. Tapi kita gak bisa melihat. Tapi bukankah saudara, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kita juga gak bisa melihat secara fisik Tuhan kita. Roh Kudus tuh gak kelihatan. Tapi bukankah kita yakin dan percaya bahwa dia bergerak dengan nyata di tengah-tengah kita. Nah, sekalipun tidak terlihat, tapi kuasanya sanggup menjamah semua orang yang membuka hatinya kepada Tuhan. Sebagai orang beriman, orang percaya, kita mengerti betul. Kalau penyebaran COVID-19 yang tidak terlihat bisa dengan cepat bergerak. Kenapa? Karena ada kontak, ada koneksi, ada hubungan. Dan hubungan paling efektif terjadi dalam kerumunan, dalam komunitas. Bukankah kalau kita mau lihat dari sisi yang lain, kuasa
kasih Tuhan, keselamatan Tuhan yang datangnya dari Roh Kudus yang gak kelihatan akan dengan cepat ditularkan ketika kita connect satu dengan yang lain. Dan makin efektif kalau ada di tengah-tengah kerumunan komunitas. Sehingga semakin hari semakin banyak orang mendengar, lalu kemudian merasakan dan ikut ambil bagian di dalamnya. Dan inilah saudara dampak dari sebuah iman yang bergerak. Karena iman seorang ibu, karena iman seorang ayah, maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena iman seorang mahasiswa, maka kemudian teman-teman kelas angkatannya mengenal Tuhan. Karena iman seorang karyawan di kantor yang terus menceritakan kebaikan Tuhan, maka orang-orang di sekitarnya ketika mereka ketemu kesulitan, ketemu masalah, mereka datang kepada orang ini dan akhirnya mengenal kebaikan Tuhan dan bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, karena orang lumpuh ini ada 4 orang yang bergerak dan semua orang melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah ini lebih daripada sekedar ekspektasi yang kita bisa miliki? Pertanyaannya saudara pagi hari ini, apakah kita hanya mau pernah mengalami saja? Sesekali saja. Atau kita saudara justru di tengah-tengah kondisi yang penuh tantangan hari ini, kita ingin benar-benar terus mengalami apa yang beyond expectation, apa yang di luar ekspektasi kita. Maka caranya cuma satu Bapak Saudara. Faith forward ini perlu menjadi gaya hidup, iman yang bergerak terus saudara dari hari ke hari. Dengan belas kasihan yang kita miliki, kita bergerak, kita meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kantor. Kita melakukan bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita do things yang excellent. Maka saudara akan lihat bahwa iman yang kelihatannya sederhana ini ketika bergerak dengan belas kasihan dan bersepakat dengan Tuhan, maka ada hasil yang luar biasa. Mujizat, karya, tanda-tanda heran. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Kita mungkin saudara mengharapkan hasil yang instan dari doa kita. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah tindakan oleh karena iman. Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang menggerakkan kita untuk bergerak maju dan bertindak. Berapa banyak Bapak Saudara pagi hari ini, saudara mendengar firman ini, saudara menyadari bahwa mungkin hari-hari ini kita lebih banyak menunggu, padahal yang Tuhan sedang nantikan adalah untuk kita bergerak dan bersepakat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, kalau engkau orangnya, entahkah engkau ada di ruangan ini atau saudara ada di rumah, bolehkah hari ini taruh tanganmu di hatimu dan hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hari ini, saat ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus hari ini sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa pagi hari ini atau kapanpun saudara melihat tayangan ini, saudara tahu persis bahwa Tuhan sedang menanti engkau untuk bergerak. Hari ini kalau engkau sudah mendengar firman dan engkau berkata, Tuhan, aku mau punya iman yang bergerak, iman yang bertindak, iman yang berani, iman yang ditunjukkan dengan ketaatan saya, perbuatan saya yang selaras dengan kehendak Tuhan. Hari saudara, engkau yang sudah taruh tangan, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari hari ini bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Bawa kerinduanmu di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin kita datang dengan keraguan, apakah mungkin, apakah masih mungkin, apakah masih ada mujizat, apakah Tuhan masih bergerak. Tapi kami percaya Tuhan, kami berdiri dengan iman dan berkata dengan iman, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu.
tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kalau hari-hari ini kami mulai lemah imannya, kalau hari-hari ini kami mulai ragu untuk bertindak dan percaya kepada Tuhan, Roh Kudus hari ini kuatkan kami. Penuhi hati kami dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga kami gak cuma melihat ke dalam hidup kami, ke dalam diri kami. Tapi kami melihat keluar dan menyadari ada begitu banyak kebutuhan yang Tuhan mau kami jawab. Dan ketika kami meresponinya, kami akan melihat bukan hanya orang itu diberkati, bukan hanya kami diberkati. Tapi ada banyak orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hari ini kami berserah Tuhan, kami percaya. Dan Roh Kudus hari ini nyatakan. Saudara, di tempat engkau berada saat ini, mari datang membawa doa, membawa pergumulan, membawa kerinduanmu. Nah, hari ini biar setiap kita boleh dikuatkan kembali. Iman kita dibangkitkan kembali. Nah, kita kembali percaya kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Kami berserah Tuhan. Kami tahu Engkau yang menyertai kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Kami aman bersama dengan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup, Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami percaya, kami berserah kepadamu Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, kau tak pernah terlambat. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau sanggup, Kau sanggup. Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu mustahil. Bahkan Engkau adalah ahlinya kemustahilan. Hari ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, di rumah mereka, dimanapun Tuhan hari ini anak-anak-Mu berada. Biar saat ini juga kami dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Kerinduan untuk bergerak sesuai tuntunan Tuhan. Dan kami tahu kuasa-Mu menyertai kami. Pengurapan-Mu ada buat kami. Kami tahu kami ini orang-orang yang diberkati dan diurapi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pakai kami supaya kami jadi berkat. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, biarlah kami boleh jadi alat Tuhan yang luar biasa. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam kondisi yang sulit, biar kami jadi berkat buat mereka.
Dan kalau hari ini kami yang sedang dalam situasi yang sulit, biar kami boleh memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau tetap memberikan hanya yang terbaik buat anak-anak. Kami berserah Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Tahun yang baru ini kami percaya adalah tahun yang diberkati Tuhan. Tahun yang akan menjadi tahun-tahun yang terbaik. Kami tahu kami belum melihat. Tapi kami terlalu percaya tangan Tuhan terlalu dahsyat bagi kami. Kami berserah Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Engkau lebih besar. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Biar kami hari ini terima janji Tuhan pagi ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Yesus. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Dan untuk setiap apa yang kami nyatakan lewat nyanyian kami, itulah iman dan percaya kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang boleh diperdengarkan dan datang dalam hidup kami. Untuk boleh membangkitkan iman kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, pesan firman Tuhan pada hari ini sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Sedikit informasi bahwa di depan bangku saudara ada QR code, saudara bisa melakukannya. Dan yang kedua adalah bagi Bapak Saudara yang mungkin membawa persembahan secara cash atau amplop, saudara bisa memberikan di bagian kanan saudara ya, ada kotak persembahan yang saudara bisa berikan. Mungkin setelah selesai ibadah ini. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan atau menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, berikut ini beberapa kegiatan gereja ke depan. Yang pertama, selain diadakan secara online, ibadah raya juga sudah diadakan secara tatap muka. Setiap minggunya pada pukul 7.30 dan juga 10 pagi. Sedangkan ibadah BWC 1PM pada pukul 1 siang. Ibadah raya terbuka bagi seluruh jemaat dan dianjurkan bagi Bapak Ibu Saudara yang berusia 12 hingga 60 tahun. Ibadah raya tentunya diadakan dengan mengikuti standar protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung, kami harapkan untuk bisa menerapkan standar protokol kesehatan 5M. Selain itu, ibadah teens juga sudah diadakan secara tatap muka dan juga online. Ibadah tatap muka teens diadakan setiap minggunya pada pukul 10.15 pagi di lantai 2 ruang teens. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online lewat YouTube GBI Tanjung Duren. Bagi Anda yang rindu untuk tergabung dalam KUL juga tetap diadakan secara online seperti biasanya dan Anda dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan layanan doa, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia
Atau Anda juga tetap bisa menghubungi lewat live chat yang ada di sepanjang ibadah bersama. Saudara yang rindu menjadi berkat bagi mereka yang terdampak dalam COVID-19, Anda dapat mentransferkan dana diakonia ke rekening berikut ini. Sekian info dari kami, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, bagi Bapak Saudara yang mungkin ingin memberikan persembahan langsung lewat apa yang saudara sudah persiapkan pada hari ini, saudara bisa memberikan langsung, ada di kotak sebelah kanan seperti biasa tadi yang sudah saya sampaikan. Dan yang kedua adalah bagi Bapak Saudara yang ingin memberikan persembahan secara online, saudara bisa langsung scan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita akan berdoa untuk persembahan. Saya persilakan untuk yang bertugas untuk akan memimpin kita di dalam doa. Bapak, terima kasih buat persembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang hari ini sudah kami dengarkan, berkat yang kami terima hari ini Tuhan. Kami percaya itu hal yang terbaik dari Tuhan hari ini buat setiap kami. Biar kami punya iman yang terus bergerak maju Tuhan, yang progresif Bapak. Iman yang kami yang boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Kami bersyukur hari ini buat pembicara kami pada hari ini Tuhan, Pak Bambang Suteja Bapak, biar Engkau yang berkati beliau Tuhan. Engkau yang pakai biar lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar sungguh Tuhan perlindungan-Mu juga sempurna buat beliau pada hari-hari ini Tuhan. Pakai dia terus Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, buat Pak Niko beserta 4 wakilnya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus beliau, satu tim Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Terus berikan visi-visi-Mu Tuhan buat beliau Bapak. Juga berdoa buat karayon kami Pak Samuel Gunawan Tuhan. Biar kiranya juga terus Engkau pakai beliau Tuhan lebih tajam lagi Tuhan di hari-hari ini Bapak. Terima kasih buat gembala kami juga di tempat ini Pak Agustinus Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati, melindungi, menudung beliau Tuhan dengan di bawah sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar Engkau melindungi Indonesia Tuhan. Terutama kami berdoa buat setiap daerah-daerah yang terlanda bencana Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan, Engkau yang hibur Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna di setiap provinsi, di setiap daerah di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Sebelum terima doa berkat, saya ingin sampaikan 2 hal. Saya percaya tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang adalah sesuatu hal yang kita sudah dapat beberapa bulan ini. Iman yang bergerak, seperti tema di akhir tahun kita dapatkan, keep moving. Keep moving. Terus bergerak. Situasinya mungkin tidak mengenakan untuk bergerak.
Tapi saya percaya Tuhan ada dan Tuhan tetap Tuhan yang bertindak. Dan oleh karenanya yuk kita bertindak. Poin kedua yang saya ingin sampaikan. Diakonia. Ayo. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya. Ada orang-orang yang masih diberkati Tuhan. Ayo kita berbagi berkat itu. Tahun lalu dana diakonia yang terkumpul sudah habis total, saudara. Sepanjang pandemi kita sudah bagikan, mungkin saya nggak minta ditayangkan hari ini, tapi kita sudah bagikan ya, kita sempat kumpulkan 300-an juta dan kita sudah bagikan habis, pas habis saudara di akhir tahun. Dan tahun ini kita mau bergerak lagi. Saya rasa bukan waktunya untuk berhenti. Kita harus terus bergerak dan saya percaya ini waktunya kita untuk jadi berkat kembali. Sepanjang setiap bulan tetap ada dana-dana diakonia yang kita bagi, saudara. Buat jemaat, buat lingkungan. Tapi saya digerakkan juga untuk satu poin, saudara, yang saya mau bagi juga buat kita semua. Kita mau berdampak buat lingkungan. Ya, visi gereja kita adalah menjadi pribadi berkarakter Kristus yang penuh kasih dan bukan hanya penuh kasih buat orang di dalam, penuh kasih dan berdampak. Saudara, saya diingatkan hari-hari ini ada alat yang nggak tahu bacanya apa, genose mungkin, genos. Dan kita udah putuskan kita mau beli alat itu, 62 juta. Saudara. Dan bukan hanya itu, nanti kita semua orang yang mau tes COVID, katanya cukup akurat 92-95% alat ini. Kita mau supaya lingkungan ini boleh, kalau bisa kita lakukan gratis. Supaya kita sungguh-sungguh bisa memberkati banyak orang. Ya. Yuk, mari kita doakan sama-sama. Tapi sekali lagi, kita juga mau bergerak. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat, anugerah, kasih karunia Allah yang selalu dan tetap berlimpah-limpah itu, kiranya boleh turun atas setiap kita yang berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, percayalah berkat Tuhan itu sempurna. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan berkati, God bless you.